mobil ini Fuso. Jadi harta terbuang sia-sia ini. Sayang sekali kita belinya mahal. Namun pemirsa, terbuang sia-sia. Di sini sudah ditumbuhi rumput seperti ini. Jadi kacanya sudah seperti ini. Ini mobil ini sudah nggak kepake. Ush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bakol Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, di kesempatan malam hari ini saya berada di Kabupaten Blitar. Letaknya ada di Ulingi. Dan saya akan mencoba mengeksplor tempat penggilingan dari gula oyek ini. Dan saya akan mencoba menguak misteri apa yang ada di penggilingan gula oyek yang ada di belakang saya ini, karena menurut narasumber yang saya temui bahwa di sini sering terjadi penampakan makhluk astral. Oke, ikuti perjalanan saya terus. Baiklah pemirsa, ini perjalanan saya untuk menuju penggilingan dari gula oyek yang sudah lama terbengkalai. Yang menurut narasumber bahwa di sini sering terjadi sebuah penampakan makhluk astral, dan jalannya pun sudah mulai rungkut ditumbuhi dengan rerumputan. Dan tepat di depan saya ini ada pohon besar, nggak tahu pohon apa, tapi sudah tumbang dan sudah dipotong. Ini sejenis pohon randu yang identik dengan makhluk astral. Dan tepat di sini pabrik ini tertutup sesek yang terbuat dari bambu. Jadi pagarnya terbuat dari bambu. Baik, kita akan terus berjalan untuk menyusuri 50 meter. Ini pertama saya jelajahi dari depan. Dan tepat di sini adalah ini sekem padi yang berfungsi untuk pembakaran. Dan saya akan mencoba melihat yang terus kita menyusuri lagi yang ada di jobongnya nanti. Dan hewan-hewan malam sudah mulai terdengar pemirsa. Dan tepat di samping sekem padi ini ada sebuah tumpukan. Jadi sebuah tumpukan dari daun tebu yang berfungsi juga untuk pembakaran juga. Dan banyak cerita pada sini sering terjadi munculnya ular berbisa seperti ular kobra. Mudah-mudahan malam ini tidak menemukan ular, karena juga berbahaya juga. Walaupun kecil, ular kobra itu bisa mematikan. Jadi tumpukan ini bukan sampah, melainkan ini adalah bahan bakar dari pembuatan gula oyek ini. Oke, kita akan terus maju untuk menjelajah di area jobongnya. Dan tepat di sini juga saya sudah merasakan merinding. Aura-aura negatif sudah mulai bermunculan kayaknya. Luas dari penggilingan tebu oyek ini kurang lebih 1 hektar sebenarnya, cuma ini sudah ditumbuhi rerumputan, nggak nampak. Mulai dari sana itu, ini ada sebuah mobil yang sudah terbengkalai. Jadi jutaan harganya namun terbuang sia-sia.
Ini sudah ditumbuhi rumput mobilnya pemirsa. Kesannya sangat angker sekali. Jadi ini coba kita lihat pemirsa. Sayang sekali ini mobil ini sudah ditumbuhi rumput. Mobil ini Fuso. Jadi harta terbuang sia-sia ini. Sayang sekali kita belinya mahal. Namun pemirsa, terbuang sia-sia. Di sini sudah ditumbuhi rumput seperti ini. Jadi kacanya sudah seperti ini. Ini mobil ini sudah nggak kepake. Sayang pemirsa, ini mobil. Sudah nggak dipakai lagi. Baiklah pemirsa, kita akan terus melanjutkan jelajah ini. Tepat ada di nyala itu sebenarnya atasnya makam. Oke, kita jelajah dulu aja tempat area penggilingan dari gula oyek ini. Dan tumpukan-tumpukan daun dari gula tebu ini memang banyak sekali. Ini sudah dikarenakan lama terbengkalai, jadi sudah ditumbuhi oleh rerumputan. Jadi ini sebenarnya bukan sampah, namun melainkan ini tempat alat untuk pembakarannya. Pembicaraan saya sudah mulai gelagapan dikarenakan kayaknya saya sudah mulai merinding semua. Bermunculan aura-aura negatif sudah saya rasakan. Dan ini adalah alat-alatnya. Saya nggak tahu ini namanya apa. Alatnya besar. Oke pemirsa, ini saya sudah menemukan jobongnya. Coba kita akan melihat jobongnya. Jobong itu adalah, kalau ibarat kata di perumahan, itu adalah dapurnya. Dan ini, jadi bangunannya terbuat dari batu bata. Ini adalah jobongnya atau dapurnya. Alat untuk memasak dari gula oyen ini. Dan ini adalah tempat pembakarannya. Jadi sekem dan daun tebu tadi dimasukkan ke sini. Dan ini dalamnya kurang lebih 1 meter. Coba kita akan turun melihat yang di bawah. Mudah-mudahan nggak ada ular, karena di sini sering terjadi munculnya ular berbisa katanya. Dan ini adalah abu pembakarannya. Dan panjangnya seperti itu pemirsa. Coba kita fokuskan. Jadi panjang sekali. Ini sebenarnya lorong ini bukan lorong apa-apa, cuma ini adalah tempat pembakarannya. Jadi seperti itu. Panjangnya kurang lebih dari 7 meter sampai mengecil itu lorongnya. Kita fokuskan. Baik, kita akan coba keluar lagi.
sambil melihat yang di atas. Oke, kita harus menaiki ini. Oke pemirsa, kita akan mengelilingi dari pabrik ini. Bukan pabrik kalau mengatakan, ini adalah tempat untuk bikin gula oyek. Dan tepat di atas dapur ini alat untuk memasukkannya sekemnya. Jadi sekemnya ditaruh sini. Dan tepat di atasnya pembakaran tadi, di sini ada lubang yang terbuat dari besi baja juga, yang panjangnya kurang lebih dari 7 meter, terbagi menjadi beberapa bagian. Dan kalau dilihat seperti ini. Menjadi beberapa bagian. Dan saya sudah mendengarkan suara-suara yang agak dari sebelah kiri saya. Tadi kayak ada suara seorang perempuan. Coba kita fokuskan, tepat ada di situ, ada sesosok perempuan. Hadir, tunjukkan esensimu. Hadir, tunjukkan eksistensimu. Benturkan energimu. Kedatanganku di sini hanya untuk memberitahukan kepada pemirsa yang di rumah bahwa keberadaanmu ada. Dan buat pemirsa yang di rumah, maafkan kalau kamera saya getar, karena tangan saya sudah mulai bergetar. Saya merasakan ada aura negatif, agak sedikit menakutkan di situ. Kembali lagi kita melihat dari bagian-bagian dari tempat gulanya tadi. Jadi lubang-lubang dari bagian ini kurang lebih dari 1 meter persegi menjadi 7 bagian. Dan pemirsa, di sini tidak ada angin karena di sini adalah ruangan. Namun yang menjadi suatu keanehan bahwa di sini ini di atasnya tempat gula ini, pemasakan gula ini ada drum yang bergerak sendiri. Hadir, tunjukkan wujudmu, beri tanda kehadiranmu. Tunjukkan wujudmu. Hadirlah. Agar pemirsa yang di rumah tahu keberadaanmu memang ada, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita tidak saling mengganggu. Tujuan saya untuk memberitahukan pada pemirsa yang di rumah bahwa keberadaanmu memang ada. Oke, kita akan menelusuri yang di tepatnya ada di setumnya. Dan banyak cerita dari warga sini. Katanya di sini yang angker di daerah tempat mesinnya. Memang di sini sebenarnya banyak tumpukan-tumpukan dari daun tebu ini. Jadi ini nantinya dibakar, ditaruh di dapurnya tadi, dibuat untuk alat pembakaran. Dan ini di karung ini, pemirsa, ini sebenarnya sekem. Jadi ini sekem. Dan di sini juga ada tempat untuk menaruh barang-barangnya.
Hadir. Hadirlah. Tunjukkan keberadaanmu. Wah, sampai gemeter ini. Dan pemirsa, tepat di sana itu ada sebuah bangunan batu bata itu sebenarnya adalah setum. Setum tempat keluarnya asap. Tapi kalau difokuskan, coba pemirsa perhatikan, di situ ada sesosok pocongan. Tepat ada di samping kiri. Hadirlah. Tepat ada di sana pemirsa. Coba kita fokuskan, kita dekati. Tepat ada di situ pemirsa. Tepat di jari telunjuk saya itu ada sesosok. Hadir. Hadir. Tunjukkan eksistensimu. Oke. Saya sudah menerkan sesuatu. Dan coba saya akan maju ke depan untuk melihat setumnya, karena di situ tadi letaknya pocongannya. Dan di sini juga ada bulatan-bulatan, ini adalah tempatnya untuk menaruh gula oyeknya. Kenapa dibilang gula oyek? Karena oyek, orang mengoyek itu arahnya mutar. Dan ini juga terdapat dari, ini mesin pendingin kayaknya. Oh, ini tempat air untuk mendinginkan. Oke, kita lihat di sini. Dan ini adalah tempat airnya juga. Dan pemirsa, tadi tempatnya pocongan ada di sini. Dan ini adalah sebenarnya setumnya. Gila. Hadir. Saya sudah merasakan merinding di sini. Setum ini tingginya kurang lebih dari 9 meter pemirsa, jadi tinggi sekali. Ini setum yang terbuat dari batu bata. Dari arah dari dapurnya tadi. Memang di sini dulu milik orang kaya. Oke, kita akan melihat di mesin. Saya ingin tahu mesinnya. Dan inilah yang dikatakan mesin yang sering terjadi keanehan-keanehan. Cuma mesin ini dibungkus dengan terpal. Coba kamera kita taruh sini dulu pemirsa. Coba kamera kita taruh di sini dulu. Dan kita akan, itu mesin yang dibungkus. Jadi sebentar, kita taruh kamera dulu. Jadi ini mesin pemirsa. Dan mesin ini menurut cerita warga sekitar, di hari-hari tertentu terkadang bisa bunyi sendiri tanpa ada orang yang membunyikan, karena memang sini letaknya jauh dari pemukiman juga. Jadi mesin ini sering bunyi sendiri. Namun malam ini tidak berbunyi. Cuma saya berdasarkan cerita bahwa mesin ini sering bunyi sendiri. Jadi tempatnya seperti ini.
Ini mesinnya. Oke. Jadi kita nggak usah lah kita membuka semua, nanti nggak enak sama yang punya. Coba kita dekati aja dulu. Bentar. Jadi ini mesinnya. Dikasih dudukan. Mesin ini sering berbunyi sendiri menurut cerita warga. Namun malam ini tidak berbunyi pemirsa. Seandainya berbunyi, saya juga akan lari. Kalau difokuskan tepat ada di belakang mesin itu ada sesosok perempuan. Saya sudah merasakan mulai merinding. Oke. Kita lihat dari jauh aja. Aku hampir lompat tadi. Baiklah pemirsa, sekiranya ekspor di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata tokoh nama yang sama, saya pribadi Bakal Official mohon maaf yang sebesarnya. Dan sampai jumpa lagi bersama saya Bakal Official di lain hari dan kesempatan yang sama.